Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Mbak Uki. Untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan satu hobi yang menanyakan bagaimana cara beternak yang bagus. Nah, ini pertanyaan ini sangat bagus sekali untuk rekan satu hobi menanyakan bagaimana cara beternak yang bagus. Tidak akan panjang lebar, akan saya sampaikan beternak ayam yang bagus yaitu dengan cara yang tekun. Itu pertama. Kalau kita beternak tidak tekun itu udah pasti akan gagal. Makanya kalau kita beternak kita harus tekun dan kita harus memahami bagaimana teknik-tekniknya beternak dan cara membuat pakan dan cara memberi pakannya. Akan saya sampaikan cara beternak yang baik, namun cara beternak yang kapasitas rumahan atau beternak rumahan, bukan yang kapasitas besar. Kalau kapasitas besar itu pasti juga banyak modal, namun kita akan saya sampaikan untuk beternak yang dengan kapasitas rumahan. Contohnya kalau kita mau beternak, yang pertama kita mencari biang yang bagus. Jadi biang itu yang bagus, yang kira-kira betelurnya bagus dan yang akan menetasnya itu akan bagus. Jadi terutama kita cari biangnya. Kenapa kita harus mencari biangnya yang bagus? Karena biang itu menentukan generasi penerusnya. Jadi kalau kita memiliki biang yang bagus, terutama biang yang cetak, yang kita anggap cetak itu apabila paceknya besar nanti anakannya akan besar-besar, dan kalau paceknya kecil akan menghasilkan anak yang kecil-kecil. Itu yang saya anggap cetak, berarti biang itu yang akan meniru dari paceknya. Jadi itu yang terutama itu dari biangnya. Dan juga biang itu yang akan menghasilkan anakan yang banyak jantannya. Kenapa kok harus memilih yang banyak jantannya anakannya? Karena kalau jantan itu mudah sekali untuk dijualnya. Jadi kalau kita memilih biang, usahakan yang menghasilkan banyak anakan yang jantan. Jadi kalau terlalu banyak betina nanti untuk penjualannya akan berkurang ya, berbeda dengan kalau anakan yang banyak jantannya. Itu kalau jantan pasti peminatnya akan sangat banyak dibandingkan dengan mencari yang betina. Dan juga mencari pejantannya juga yang bagus. Jadi mencari pejantan yang kira-kira orang itu banyak yang menyukainya. Jadi banyak yang mencari ayam yang jantan yang bagaimana. Jadi kita mencari jantan yang banyak penggemarnya. Kalau kita mencari asal-asalan nanti untuk penjualannya pasti akan berkurang. Jadi kita usahakan mencari pejantan yang banyak dicari sama para peternak-peternak lain atau para penghobi ayam. Jadi kita harus mencari ayam yang seperti itu. Jadi cari pejantan yang banyak penggemarnya. Itu tadi dari materi ayamnya. Nah, sekarang tinggal untuk kandangnya. Namun kalau untuk kandang sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya. Yang jelas kalau kandang itu yang penting kandang itu bersih dan kering. Jangan sampai kandang itu lembab. Harus kandang itu terkena sinar matahari. Jadi kalau terkena sinar matahari, udaranya bagus, tidak lembab, ayam itu akan sehat-sehat. Itu untuk kandangnya.
Setelah materi ayam dan kandangnya yang sudah normal atau yang bagus, sekarang tinggal masalah pakan. Memang kalau pakan itu memang saat sekarang agak besar biayanya, namun kita bisa berusaha bagaimana caranya menekan biaya pakan. Kalau menekan biaya pakan itu kita harus berusaha bagaimana caranya membuat pakan agar pakan itu tidak terlalu mahal. Kalau semua pakan itu beli, nanti kita penghasilannya akan berkurang. Namun apabila kita berusaha dengan cara membuat pakan seperti fermentasi, itu akan sedikit menekan biaya. Kalau mungkin saudara belum pernah membuat, saya pun pernah membuat di tutorial yang dulu cara membuat fermentasi pakan ayam agar biaya pakan itu lebih murah. Bisa saudara menonton di video saya yang dulu. Untuk berikutnya ini untuk pembesarannya aja ya, jadi yang kecil. Kalau untuk mungkin dari cara membuat sangkar mungkin saudara sudah bisa bagaimana caranya, namun sekarang dari mulai ayam itu menetas, jadi cara pembesarannya. Kalau untuk pembesarannya, ayam kalau baru menetas campurkan dulu dengan bianya kira-kira 1 minggu agar anakan itu sehat-sehat, kuat-kuat. Baru setelah umur 1 minggu baru kita pisahkan, kita naikkan ke box dan kita kasih pakan dengan pakan pabrikan dengan pur 5-11, itu biar cepat besar. Dan setelah ayam itu kita kasih pakan pur 5-11 sampai umur 1 bulan, baru kita coba gunakan tambahan pakan lain sepertinya dengan pakan katul dan nasi sampai umur 6 bulan. Setelah umur 6 bulan baru kita tambahin menggunakan jagung dan beras merah. Nanti akan menghasilkan ayam yang gemuk-gemuk dan padat-padat badannya. Demikianlah cara beternak yang baik, semoga bermanfaat. Saya Mbak Uki mengucapkan terima kasih atas menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.